Banyak dari teman-teman yang meminta kami untuk mengulas UPS dan kami ingin memenuhi permintaan tersebut dengan menghadirkan sebuah konten tentang UPS dari FSP. Tentunya kalian tahu bahwa salah satu vendor power supply itu adalah FSP dan FSP juga membuat produk untuk UPS atau Uninterruptible Power Supply. Nah, FSP menghadirkan dua model atau dua topologi UPS di Indonesia, yaitu topologi line interaktif, yaitu UPS yang akan kita fokus bahas pada konten kali ini, yaitu EFP series. Yang kami gunakan di sini memiliki kapasitas 1000 VA, dan di sebelahnya ada sebuah ada sebuah UPS FSP CHAM berkapasitas 1000 VA juga, tapi jenisnya dari double conversion atau pure sine wave yang harganya bisa 3 kali lipat dari yang line interaktif. Seperti apa dan apa yang kalian bisa dapatkan dari konten kali ini? Ikuti video kami dari awal sampai selesai. UPS itu benda yang banyak dibutuhkan orang khususnya di Indonesia, mulai dari pengguna rumahan maupun korporasi. UPS umumnya seperti yang ada di belakang saya ini digunakan untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif, terutamanya kalau kita di bidang IT, yaitu adalah perangkat dari komputer kita, baik itu PC, notebook, dan lain sebagainya. Fungsi utama UPS sebenarnya adalah sebagai cadangan sementara. Ingat ya, ada kata-kata cadangan sementara untuk listrik sehingga kita tidak mengalami mati listrik secara tiba-tiba. Biasanya kan kalau mati listrik maka semua pekerjaan yang kita lakukan itu juga ikut hilang. Baik itu data-data yang sedang kita kerjakan dan belum di-save, otomatis itu akan tidak tersimpan dan akan kita ulangi lagi dari sebelum kita simpan, ya. UPS ini mencegah hal tersebut terjadi dengan cara memberikan daya listrik cadangan sementara. Lagi-lagi saya garis bawahi cadangan sementara. Karena fungsi UPS di sini adalah kita bisa melakukan pengamanan data, yaitu melakukan save file ataupun melakukan menyimpan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Ketika mati listrik, dan kemudian kita shutdown PC kita secara normal. Jadi selain dari melindungi perangkat keras kita dari kerusakan akibat listrik yang terputus secara tiba-tiba, fungsi kedua dari UPS ini memberikan kita waktu untuk bisa menyimpan data kita yang penting. Dan ketiga, fungsi UPS khususnya yang line interaktif dan double conversion ini bisa membantu menstabilkan tegangan listrik. Di mana mungkin teman-teman pernah mengalami, dan itu sudah umum di Indonesia, tegangan listrik di rumah atau di kantor kita itu tidak stabil, di bawah 200 volt biasanya. Lalu ada UPS ketiga yang sayangnya kami tidak bisa hadirkan karena FSP tidak memiliki produknya, yaitu UPS jenis offline atau standby. Secara harga, UPS ini yang paling murah di antara ketiga jenis UPS tadi, di mana UPS ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan stabilisasi voltase. Jadi dia cuma bisa memberikan backup baterai atau backup daya listrik cadangan tanpa bisa merubah atau mengatur atau menstabilkan tegangan ataupun apapun yang berhubungan dengan output dari listrik dari UPS itu sendiri. Nah, tadi saya sudah katakan kami tidak bisa menghadirkan yang standby atau offline UPS ini. Kita akan fokus pada EFP series yang menggunakan line interaktif topologi atau juga biasa disebut dengan simulate sine wave atau bahasa kerennya itu UPS yang memiliki kemampuan automatic voltage regulator. Itu yang biasa kita dengarkan seperti ini nih.
UPS and AVR Stabilizer. Ya, FSP EFP ini merupakan versi advance dari FP series. II ini artinya intelligence, di mana FSP menambahkan sebuah layar LCD kecil, touch, yang bisa memonitoring kondisi dari UPS kita meskipun terbatas. Nanti kami akan jelaskan fungsinya seperti apa. Lalu di paket penjualannya, ini kami sudah buka dari dusnya, ada kabel USB. Ini kadang-kadang memiliki waktu ya, jadi kadang-kadang keluar suaranya. Kabel USB, ini kabel USB kita hubungkan dengan UPS dan ujung USB port Type A-nya tersambung ke komputer kita. Dan kita bisa melakukan monitoring secara software melalui software yang disertakan FSP dalam paket penjualannya dalam bentuk CD, atau kalian bisa melakukan download di website FSP. Fungsi dari software ini adalah kita bisa melakukan monitoring, mulai dari kondisi baterai, kemudian tegangan, dan juga output. Hanya untuk kali ini kami tidak akan membahas soal software ini, kami akan membahas hal yang mendasar dari sebuah UPS. Lalu ada kabel RJ45. RJ45 ini biasanya kalian tahu ya, ini untuk LAN ya, networking kabel. Ini digunakan untuk menambah proteksi, surge protection pada peralatan networking yang kalian gunakan. Sekali lagi, EFP I itu artinya intelligent, jadi ada tambahan fitur untuk melindungi beberapa peralatan yang menggunakan koneksi internet LAN. Lalu ada sebuah selembar manual book dan informasi tentang cara menggunakan UPS ini secara singkat. Ada beberapa hal yang kami perlu garis bawahi. Pertama adalah FSP EFP 1000 ini memiliki kapasitas 1000 VA 600 watt. Oke, nanti kita akan bahas kenapa ada 1000 VA 600 watt. Lalu input voltage-nya 140 sampai 290 VAC. Lalu memiliki transfer time tipikal 2 sampai 6 milisecond. Waveform atau sinyal gelombang listriknya simulate sine wave. Memiliki baterai 2 buah dengan spesifikasi 12 volt 7 ampere hour. Lalu memiliki waktu charging time antara 4 sampai 6 jam menuju ke 90% capacity. Beratnya sekitar 8,2 kg. Kemudian noise levelnya itu ada di 40 desibel. Nah, bagi kalian yang baru saja membeli UPS, ada informasi mengenai waktu charging dari baterai pada saat pertama sekali kalian membeli. Di sini sangat direkomendasikan untuk melakukan baterai charging paling tidak 6 jam hingga baterai ini penuh dan baru bisa digunakan. Jadi jangan beli UPS langsung kalian bebankan dengan PC kalian ya. Jadi di charging dulu tanpa ada pembebanan selama kurang lebih 6 jam. Atau kalian bisa sesuaikan dengan informasi yang ada di guideline dari produk UPS yang kalian pakai. Nah, tadi ada saya sebutkan 1000 VA dan 600 watt. Ini juga sering sekali didebatkan, saya punya UPS 1000 watt. Biasanya kami akan bertanya itu 1000 watt atau 1000 VA, karena ini dua hal yang berbeda. VA itu adalah volt ampere, 1000 VA artinya adalah daya semu atau total kapasitas daya yang bisa dihandle oleh si UPS ini ya sebelum digunakan oleh perangkat listrik lain atau sebelum dibebankan. Sedangkan 600 watt adalah daya maksimum yang bisa dihandle oleh UPS ini setelah digunakan oleh perangkat-perangkat elektronik tadi, termasuk PC. Kalau kita ngomong PC ya PC ya, 600 watt. Jadi bukan berarti 1000 VA itu sama dengan 1000 watt. Ya. Ada yang namanya daya semu, daya aktif, dan daya reaktif. Daya semu tadi yang 1000 VA, daya aktif itu adalah yang 600 watt tadi, dan ada daya reaktif adalah selisih dari daya semu dikurangi dengan daya aktif. Ini adalah daya yang terbuang. Hubungannya dengan power faktor yang dimiliki oleh si UPS atau perangkat listrik, perangkat-perangkat elektronik yang membutuhkan daya listrik yang kalian gunakan. Contohnya ya PC tadi. Seperti halnya di rumah, kita menggunakan listrik PLN itu bukan dalam satuan watt. Kita gunakan dalam satuan VA. 450 VA, 900 VA,
1300 VA, dan seterusnya. Bukan berarti itu 1300 watt, bukan berarti itu 900 watt, bukan berarti itu 450 watt. Ini enggak benar. Ya, ada power factor. Kalau di umumnya typically yang ada di Indonesia itu power faktornya 0,8. Jadi dari 2300 itu kalian kalikan 0,8, maka akan ketemu daya aktifnya. Ini terjadi karena ada medan listrik. Kemudian kebanyakan peralatan elektronik itu merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Jadi ada daya yang terbuang yang disebut dengan daya reaktif dan dihitung berdasarkan dari power factor yang dimiliki oleh masing-masing perangkat listrik tersebut. Kita kembali ke UPS IFP 1000 VA ini. UPS ini memiliki 1000 VA 600 watt, artinya dia memiliki power factor 0,6. Kalian bisa bandingkan dengan UPS lain secara spesifikasi yang tercantum baik itu di website atau di manual booknya, berapa power factor yang mereka nyatakan di situ. Umumnya, yang line interaktif ini di 0,6 sampai 0,7. Sedangkan yang double conversion atau yang online, dia memiliki power factor 0,9 minimal. Ya, makanya kalau CHEM 1000 VA ini, dia memiliki daya aktif 900 watt, meskipun sama-sama 1000 VA. Power factor ini juga biasa disebut dengan KOSPI. Ya, KOSPI ini semakin angkanya besar, maka daya reaktifnya semakin kecil. Sedangkan kalau angka KOSPI-nya semakin kecil, maka daya reaktifnya akan semakin besar. Misalnya, faktor dayanya atau KOSPI-nya 0,9, artinya lebih sedikit daya yang terbuang, daya reaktifnya lebih sedikit. Tetapi kalau KOSPI-nya 0,6 atau lebih kecil, maka semakin besar daya yang terbuang. Seperti contoh yang tadi, 1000 VA 600 watt. Kedua power supply ini memiliki perbedaan harga yang sangat jauh. Ini berhubungan dengan output dan kualitas gelombang listrik yang dihasilkan. Kalau double conversion atau online UPS itu memiliki gelombang sinusoidal yang sama dengan listrik dari PLN. Sedangkan hasil gelombang listrik yang dihasilkan oleh jenis line interaktif itu namanya simulate sine wave. Dia tidak true sine wave. Jadi ada distorsi, makanya tadi dikenal ada istilah transfer time. Di sini tidak mengenal transfer time untuk yang online, karena setiap saat, setiap waktu, output yang keluar dari sebuah UPS online itu langsung dari baterainya. Jadi setiap saat itu sudah 2 kali dikonversi. Dari AC, DC, langsung AC lagi. Sedangkan kalau di line interaktif, dia butuh transfer time. Perpindahan antara AC to AC, AC to DC, kemudian ke AC lagi ketika dia berjalan pada mode baterai. Kita langsung saja melakukan pengujian. Kami tidak akan membebani, kita akan coba bermain-main dengan beberapa alat ukur yang kami sudah sediakan dan melakukan simulasi. Mulai dari bagaimana cara menghitung output voltase dari baterai, kemudian kita akan membuktikan apakah fungsi automatic voltage regulator yang dimiliki produk ini memang benar ada atau tidak. Sebelum memulai pengujian, kita lihat dulu jeroan dari FSP IFP 1000 VA ini. Di sini kita bisa lihat ada sirkuit yang disebut dengan bus and book. Ini fungsinya untuk melakukan regulasi voltage atau biasa kita kenal dengan nama fungsi AVR. Jadi ketika listrik masuk yang dari PLN, dia akan diatur oleh sirkuit ini. Nah, kemudian di bagian belakang dari UPS ini ada sebuah trafo yang cukup besar. Dia akan membantu meregulasi dan memperbaiki atau meregulasi tegangan dan juga membuat output jauh lebih bersih. Untuk baterainya sendiri, IFP 1000 VA menggunakan baterai berspesifikasi 12 volt, 7 ampere hour. Dan di sini ada informasi tentang beberapa voltage, regulasi voltage yang dibutuhkan, seperti standby use-nya di 13,5 sampai 13,8 dan cycle use-nya di 14,4 sampai 14,7. Angka-angka ini penting sekali. Jadi saat
standby ketika voltage regulasinya tidak berada pada angka yang tertera ini, maka fungsi UPS-nya akan terganggu. Demikian juga saat digunakan atau saat cycle use, itu angka-angka yang tertera di sini harus sesuai. Jika di atas atau di bawah dari regulasi tegangan yang ada, fungsi dari UPS ini bisa tidak akan maksimum, atau bahkan UPS ini tidak akan berfungsi sama sekali. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di bagian belakang, di sini ada beberapa papan PCB, itu fungsinya untuk memberikan proteksi, untuk surge protection dan segala macam ada di bagian ini. Dan di sini ada circuit breaker atau fuse-nya ada di bagian ini, dan ada tombolnya nanti yang kita akan lihat di bagian belakang dari FSP ini. Yang bagian hitam-hitam di sini adalah relay, ya, relay. Nah, ini bagian sirkuit ini yang tidak dimiliki oleh jenis UPS offline atau standby UPS. Seharusnya sebuah UPS dengan topologi line interaktif atau simulated sine wave, dia harus memiliki sirkuit yang kurang lebih bentuknya seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Bagian belakang dari produk UPS ini kita bisa melihat beberapa interface. Ini adalah circuit breaker atau fuse yang tadi saya sudah informasikan. Lalu ada port USB. Ini nanti bisa kita gunakan untuk menghubungkan UPS ini dengan PC kita, dan kita bisa melakukan monitoring melalui software yang sudah dibuat FSP. Namun untuk video kali ini kami tidak akan membahas tentang fungsi dari software tersebut. Di bawahnya ada 2 buah port RJ45, bagian atasnya untuk in dan bagian bawahnya untuk out. Port ini berfungsi untuk memberikan surge protection untuk peralatan kita yang terkoneksi dengan network kabel. Misalnya laptop kita, PC, ataupun access point, ataupun semua peralatan yang berhubungan dengan networking. Jadi dia bisa mengurangi efek dampak dari terjadinya lonjakan tegangan atau surge protection yang biasa dialami pada produk-produk yang terhubung dengan jaringan internet. Di bagian bawahnya ada 4 buah konektor dengan mode universal. Jadi semua bentuk konektor dari berbagai region ini bisa digunakan, mau UK, mau US, mau EU, ini bisa dipakai di 4 buah colokan output yang ada di sini. Sedangkan untuk inputnya ada 1 buah kabel yang terkoneksi dengan bagian dari UPS. Ini fungsinya untuk men-charge atau input daya dari listrik PLN. Di bagian depan, FSP EFP1000VA ini dilengkapi dengan sebuah LCD kecil yang memberikan beberapa informasi. Saat ini kita melakukannya dalam mode terkoneksi dengan listrik. Jadi ini bukan baterai mode, ini bisa kita lihat ada icon yang menunjukkan listrik sedang tersambung. Tegangan yang diinformasikan di sini adalah 224 volt. Ya. Ini output. Lalu kalau kita tekan ini input juga 224 volt. Lalu loadnya 0% karena kita tidak ada memberikan beban sama sekali di UPS saat ini. Baterainya sudah kami charge. Jadi sangat direkomendasikan saat teman-teman baru membeli ketika teman-teman membeli UPS, sangat direkomendasikan untuk melakukan charge baterai antara 6-8 jam. Atau tergantung dari guideline dari vendor atau pembuat si UPS. Jadi manual book itu sangat penting untuk dibaca karena di situ ada penjelasan berapa lama charge time yang direkomendasikan. Ya, ini kembali lagi ke tegangannya. Nah, kalau kita cabut sumber dayanya, dia akan mengeluarkan beep. Icon dari baterainya akan muncul dan ini akan memberikan kondisi tegangan output saat ini, yaitu
melalui baterai ini di angka, dia naik turun dari 218 sampai 220-an ya. Dan ini bip terus menerus karena dia sekarang menandakan dia sedang berjalan dalam modus baterai. Sama karena tidak ada beban maka tegangan outputnya juga nol. Load juga nol karena kami tidak bebani apapun. Dan kondisi baterai 100%, seiring pemakaian ini akan berkurang ya, sesuai dengan waktu dan beban yang diterima oleh si UPS. Kita akan pasang kabel listriknya kembali. Dan dia akan kembali, icon kabelnya sudah muncul lagi ya, icon kabelnya itu muncul lagi. Itulah pengenalan dari beberapa fitur yang dimiliki oleh si FSP EFP1000VA. Seperti kami informasikan di awal, kami menggunakan beberapa perangkat untuk mengukur. Pertama ada power meter yang akan mengukur kondisi tegangan dari PLN, dan kami sudah juga menggunakan voltage regulator nanti untuk menurunkan tegangan inputnya atau menaikkan. Lalu ada 2 buah multitester yang kami pakai, terhubung langsung ke output di bagian belakang UPS. Sering salah nih, karena sering mereview power supply. Nah, nanti kami akan jelaskan juga kenapa kami menggunakan 2 alat ukur yang berbeda, karena ini sering banyak ditanyakan dan menjadi problem sebenarnya ketika ada masalah mengenai kualitas output baterai dari UPS. Oke, kondisi sekarang adalah UPS ini terhubung dengan listrik. Artinya dia bypass ya. Dan kita lihat tegangan input dari listrik PLN adalah sekitar 227 di sini. Kami sudah atur dari voltage regulator supaya angkanya begini. Dan kita lihat outputnya di multitester pertama itu 226 dan multitester kedua ada 228. Saya akan jelaskan kenapa kami menggunakan 2 multitester. Multitester yang ini, yang saya tunjukkan saat ini, yang menunjukkan angka 226 adalah multitester yang memiliki teknologi MIN atau Averaging Rectifier. Metode MIN ini populer sekali digunakan. Hampir semua multitester yang kalian bisa dapatkan di market itu memiliki teknologi ini. Pada sinyal output atau sinyal listrik, sinyal yang dihasilkan dalam bentuk sinus murni, nilai dari perhitungan atau tampilan dari multitester jenis ini akan mirip dengan multitester yang di sebelahnya. Yang sebelahnya ini menggunakan teknologi yang disebut dengan True RMS atau teknologi Root Mean Square. Bedanya di mana? Saat bentuk output gelombang dari listrik yang dihasilkan ini sudah terdistorsi. Seperti teman-teman tahu, UPS ini merubah AC menjadi DC, kemudian dari DC menjadi AC lagi. Artinya ada proses yang terjadi sehingga output gelombang listrik itu tidak lagi sinus murni, mengalami distorsi. Alat-alat seperti multitester yang masih menggunakan teknologi MIN ini atau rata-rata multitester yang didapatkan di market, mereka tidak valid dalam melihat atau mengukur sesuatu output sinyal yang tidak murni. Sedangkan yang True RMS itu benar-benar bisa mengukur hasil output sebuah tegangan listrik yang tidak murni atau sudah terdistorsi tadi. Untuk pengukuran yang valid, selalu gunakan multitester yang sudah memiliki teknologi True RMS. Nanti kita akan lihat perbedaannya saat kami melakukan pengujian di mana UPS ini akan on battery atau berjalan dari baterai. Nah, di kondisi sekarang kita bisa lihat hampir sama ya, output baik dari kedua multitester yang kita pakai, lalu juga penunjukan dari LCD yang ada di badan UPS menunjukkan angka yang kurang lebih sama lah. Ya. Setelah ini kita akan mencabut sumber daya dan otomatis UPS akan jalan pada mode baterai. Kita perhatikan nanti perbedaan yang terjadi antara 2 multitester ini dan juga angka yang ditunjukkan oleh LCD. Oke, kita lihat output
battery dari multitester yang masih menggunakan teknologi min ini menunjukkan angka 154. Dan umumnya saat kondisi begini, selaku konsumen kalian akan komplain, output baterainya jelek, tidak sesuai dan akan membahayakan peralatan listrik saya. Tapi coba lihat hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh multitester yang menggunakan True RMS. Di sini jelas terlihat 222. Artinya ini stabil dan standar kelistrikan. Dan hertznya pun frekuensinya itu 50. Kita cek frekuensi yang di multitester ini. Ini juga menunjukkan angka sekitar, nah ini kita bisa lihat di sini juga hertz yang dihasilkan juga akan meleset jauh ya. Dia di sini menunjukkan angka 150-an hertz. Ini bahaya sekali sebenarnya untuk power supply, di mana power supply PC umumnya hanya menerima 50 sampai dengan 60 hertz. Tapi kalau kita lihat hasil dari pengukuran dengan multitester True RMS, ini benar 50 hertz sesuai dengan standar kebutuhan power supply pada umumnya. Ini kita pindahkan lagi ke bagian. Nah, kita lihat outputnya tadi naik turun ya. Output voltase baterai ini on baterai. Dan kalau kita bandingkan antara angka yang ditunjukkan oleh multitester True RMS dengan LCD yang ada pada badan UPS, itu menunjukkan angka yang kurang lebih sama. Jadi jelas yang valid adalah dua alat ukur ini, bukan alat ukur yang masih menggunakan multitester min teknologi. Jadi jelas ya teman-teman, kalau kalian ingin melakukan pengujian pada kualitas output baterai UPS yang kalian miliki di rumah, pastikan menggunakan peralatan yang sesuai seperti multitester True RMS seperti yang kami pakai ini. Kita akan kembalikan. Ini sudah jalan melalui listrik lagi. Tegangan 225 dan di sini juga terbaca. Kenapa? Karena output gelombang listriknya, karena di bypass, dia akan tidak mengalami distorsi. Tidak seperti tadi ketika kita menggunakan mode baterai. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian fungsi AVR yang dimiliki oleh UPS EFP 1000 VA ini. Di sini kami menggunakan voltage regulator yang kami simulasikan nanti input tegangannya turun. Ya. Kita lihat tegangan stabil di 220-an ya. Lalu kita turunkan tegangannya. Kita lihat di 208 ini juga ikut turun ke 200, sekitar 200-an. Dan ini masih dalam range tegangan yang masih stabil ya. Namun ketika dia sudah menyentuh angka 190-an, fungsi AVR tadi berfungsi. Kita lihat di sini dia masih on listrik ya. Masih dari listrik, kita lihat kabelnya itu menyala, berkedip-kedip. Dan output voltase dari kedua multitester ini menunjukkan angka 230-an. Artinya fungsi automatic voltage regulator ini sudah berjalan. Yang sebenarnya ini memanfaatkan sebagian daya dari baterai untuk bisa menstabilkan tegangan output. Jadi jangan heran ketika pada kondisi voltase yang drop, baterai itu juga akan terkuras. Kita turunkan lagi ke angka yang jauh lebih rendah. Ini 170. Nah, di angka 166, output tetap stabil di 230 volt. Sama. Dan masih berjalan dari listrik ya. Fungsi AVR-nya berjalan. Sesuai spesifikasi, EFP 1000 ini bisa menerima tegangan input range dari 140 sampai 290. Kita akan turunkan lagi. Hingga ke angka 150 ya. 150 kita lihat output masih tetap di 200, di atas 200 volt. Dan ketika kita sampai pada angka yang mendekati batas terendah input dari si UPS ini, kita taruh di bawah,
dia akan langsung switch ke baterai. Kita bisa lihat sini on battery. Multitester yang menggunakan teknologi min itu menunjukkan angka 150-an volt, yang berarti dia membaca dari baterai. Sedangkan multitester yang menggunakan teknologi true RMS menunjukkan angka 220-an. Jadi yang valid sekali lagi yang ini ya, pada kondisi input di 140 volt. Lalu kita naikkan lagi, dia akan otomatis switch ke listrik kembali di sini. Lihat pembacaannya di sini berubah kembali ke angka 200-an. Dan kita coba voltase di atas. Jadi di atas 220. Tadi range-nya 140 sampai 290. Hanya mesin alat kami ini hanya bisa sampai 250 ya. Kalau kita naikkan lagi, ini 230. Ya, pada angka di hampir mendekati 240 volt, kita lihat dia tetap ngerem voltase output itu di angka 211. Sini juga sama menunjukkan angka 211 atau 214 di situ. Kalau kita mentokin di 250, kita lihat tegangan tetap bisa diatur sesuai dengan standar tegangan listrik yang normal di Indonesia. Kita kembalikan lagi ke angka normal, 220. Ya. Nah, di sini kita bisa membuktikan fungsi AVR dari UPS ini berjalan dengan baik. Jadi bukan abal-abal, bukan klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan, kita sudah buktikan bersama, tetapi dia akan mulai bekerja di angka 190 volt ke bawah atau 240 volt ke atas. Kita sudah melakukan beberapa pengujian, ini pengujian-pengujian singkat, namun kami berharap bisa memberikan gambaran kepada teman-teman dan bisa menjawab kerancuan informasi yang ada mengenai UPS. Nah, pertanyaan paling penting itu adalah soal sebuah power supply aktif PFC yang dikombinasikan dengan sebuah UPS non-online, atau misalnya menggunakan line interaktif atau yang offline, itu bisa merusak si power supply-nya itu. Kami bisa mengatakan itu benar dan itu juga tidak. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menggunakan UPS. Tadi kami garis bawahi kata-kata sementara. Daya atau sumber listrik sementara yang bisa kita gunakan dalam waktu singkat untuk melindungi perangkat kita. Kita bisa melakukan shutdown dengan normal atau menyimpan pekerjaan yang sedang kita lakukan saat listrik sedang mati, dan setelah itu udah kita shutdown, ya sudah, dia selesai sampai di situ. Namun, kita kadang-kadang menggunakannya itu panjang. Masih kira-kira 10 menit lagi saya masih gunakan. Artinya apa? Si power supply yang ada di PC kita itu menerima terus-terus arus listrik dari baterai. Kalau dia true sine wave, artinya gelombang listriknya itu sama seperti PLN, seperti yang digunakan di UPS online, no problem. Problem itu terjadi ketika output listrik yang kita terima atau yang diterima oleh power supply yang ada di PC kita berasal dari sumber UPS line interaktif atau bahkan dari UPS standby. Tadi kita sudah jelaskan tentang power factor. Power factor power supply aktif PFC ada di angka 0,9 ke atas. Sedangkan power factor yang dimiliki oleh line interaktif pada mode baterai adalah antara 0,6 sampai 0,7. Tidak sinkron. Kualitas gelombang listriknya itu berbeda, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh power supply yang kita pakai, dan ada faktor lain, frekuensi. Frekuensi yang biasa ditunjukkan dengan satuan Hertz. Power supply itu pada umumnya, typically, itu menerima frekuensi antara 50 sampai 60 Hz. Pada mode baterai, bisa jadi frekuensi itu ada di bawah 50 Hz atau di atas 60 Hz yang bisa menyebabkan kerusakan, gangguan
pada power supply yang kita pakai jika digunakan terus-menerus pada mode baterai. Sekali lagi, ini tidak berlaku saat kita menggunakan UPS dengan topologi double conversion ataupun online. Jadi, jelas jawabannya ya dan tidak. Kalau terus-menerus kita menggunakan PC kita pada output baterai dalam jangka waktu lama, bisa jadi kemungkinan besar power supply kita itu akan rusak karena menerima gelombang listrik, pasokan listrik yang tidak sesuai dengan peruntukan untuk dia. Tapi selama kita bisa menggunakannya sesuai dengan fungsi UPS tersebut, ingat ini bukan genset ya. Ini bukan pembangkit listrik tenaga surya. Sekali lagi, kita menggarisbawahi namanya sumber daya listrik sementara. Oke, semoga apa yang kami berikan di konten ini bisa menjelaskan beberapa hal. Kami bukan yang sangat expert di bidang elektronik. Berdasarkan pengalaman, berdasarkan data, berdasarkan teori yang ada, dan berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa orang yang kami anggap memiliki kompetensi di bidang kelistrikan, dan juga kami berkomunikasi dengan pihak vendor pembuat dari UPS FSP ini untuk memberikan sebuah informasi yang kami anggap memiliki kebenaran dan validasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini yang kami bisa share dengan teman-teman mengenai UPS, fungsi UPS, pembuktian UPS AVR, lalu sedikit menjelaskan tentang hubungan antara power supply aktif PFC dengan kombinasi saat menggunakan UPS. Semoga berguna. Jangan lupa untuk subscribe dan like konten kami, dan sampai bertemu di konten kami berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.